makan. Ke rumahnya Ibu Ros nih, dari sini dekat, cuma jarak sekitar 50 meter doang, nyampe 20 meter, 100 meteran lah. Kan kelihatan loh. Ini pelaku indoktrinisasi semua. Kenapa ditaruhnya begitu sama Tuhan Suruh Alam? Itu untuk memudahkan tugas yang ahlinya. Jadi intinya aja, ada hari-harinya. Saya pernah ke Bali sendirian, mobil calo lagi. Enggak, poin pentingnya aja. Mereka itu kalian itu yang pengen dimanfaati sama mereka. Kalian misalnya jangan kasihan sedikit pun. Itu aja. Itu dikasih kesadaran, semua itu dikasih kesadaran. Cuman poin pentingnya aja itu pokoknya kalau hari-harinya jangan kasihan sedikit pun. Ini nggak ada bercandaan loh. Jadi penyekapan orang sama dipakai sama supir-supir bajingan, beneran nggak bohongan. Makanya kalian harus banyak-banyak tahu diri, gak usah banyak tingkah. Ini beneran semua, nggak bohongan. Itu intinya. Yang pakai organisasi ini nggak ada bercandaan. Jadi poin pentingnya udah saya ikut mengeksekusi juga, saya juga kesel sendiri. Aturannya mak? Aturannya? Ini nggak ada telur yang kamu mau. Berapa? No. Itu ada rokoknya cabai coklat itu ya. Satu. Telurnya. Satu berdua. Dua aja udah, satu bang kenal ya. Ah, poin penting aja. Udah ngomongnya sama buit aja. Enak ngomongnya buit mah. Emang nggak ada bercandaan. Kaliannya harus tahu diri. Jadi kendalanya begini, saya ke Jakarta nih. Orang yang di Jakarta dirasukin. Bisa disumpah sama Al-Quran. Enak. Dibawa sampai mati. Jadi ngapain takut? Cuma lebih ini doang nih, kalau saya ngelakuin bukan nanti saya ditangkap sama polisi. Kenapa? Karena pelaku indoktrinisasi itu malu-malu, nggak punya malu. Itu intinya.
Ini baru 8 hari bulan. Kalau hitung bulan saya tahu. Orang nggak punya malu semua, orang nggak punya malu tuh, orang nggak punya malu. Tahu nggak lu orang nggak punya malu? Gayanya naik motor mukanya kayak apa namanya? Udah makanya yang ahlinya aja langsung turun tangan, ajakin duel aja, ajakin duel. Jegat aja jegat, baru diajakin duel. Ada sebabnya nggak dosa, kecuali nggak ada sebabnya orang marah-marah baru dosa. Itu intinya. Lakuin dosa semua. Ya mereka itu nutup jalan, nutup jalan. Tahu nutup jalan? Ya diagram, bikin diagram. Konsepnya begini, ini ada bercandaan kalian. Maksudnya ketegasannya. Lu emang gak bisa ditolong, sampai sekarang aja masih berbohong lu. Soalnya saya bikin diagram. Diagramnya itu cuma juga tidak ahli. Jadi intinya aja nih. Poin pentingnya selalu dibiarin sama Tuhan seluruh alam. Kenapa selalu dibiarin? Karena poin pentingnya aja, nggak ada bercandaan sama sekali loh. Jadi intinya udah, nanti hari hanya baru ada hari hanya. Keren. Gua nih. Nyokap nah. Intinya aja. Penyekapan orang itu beneran, gak bohongan. Jadi poin pentingnya, udah yang dikasih senjata itu semua berat, mau minta pendapat dari orang. Mereka itu nutup jalan. Saya masih berdiemin, saya bercandain apa? Dibercandain. Kenapa? Karena itu tadi poin pentingnya. Neraka jahanam itu ngebayar orang yang mengurung orang ke neraka jahanam. Jadi intinya jangan lebar-lebar kesalahan, nanti hari-hari ada. Tenang aja, hari-hari ada. Terus nih, ini bisa kelihatan apa sih?
di surah Abasa setiap orang lari dari keluarganya, lari dari ibu bapaknya, lari dari saudara-saudaranya, artinya menanggung dosanya sendiri-sendiri. Di dalam Al-Quran tuh di Al-Baqarah ayat 17 di sekarang aja baru diituin. Makanya di dalam rukun iman percaya kepada hari kiamat, artinya kiamat itu cuma dipercayain doang. Terus saya setan-setan itu namanya nama-nama sifat, nama-nama sifat. Saya sendiri yang nulisnya, saya disumpah sama Al-Quran. Nah, kalau ingin belajar sholat atau sembahyang, bacaan atau sholatnya sendiri-sendiri, bacaan sholatnya ditulis di buku atau buku kertas dengan tulisan yang besar-besar, kemudian ditaruh di depan sejadah. Contohnya kayak gini, contohnya nih. Ini kalau ditanya bagusnya ini ditempelin kemari, ini ditempelin kayak begini, di rumah sendiri lah coy, di rumah lu sendiri, soalnya di kampung lu, ini negara sendiri, pokoknya kayak begitu tuh, taruh di depan tembok. Ada tembok kayak begitu, ditaruh tembok kayak gitu tuh. Baca sholat juga apa-apa, mau taruh di depan tembok kayak begini, ditempelin sambil matanya ngelotot, hidung ngebaca nggak apa-apa. Cuma contoh doang nih, contohnya tapi nggak praktek. No, jadinya baca no, jadinya tidak ada yang takut kehilangan keluarganya. Kurangnya gimana lu? Ini contoh doang nih, contoh nih. Kalau ditempel-tempelin nggak apa-apa, digini aja no. Ditulis sendiri aja. Kalau nggak fotokopi nggak apa-apa. Ya sendiri yang nulisnya, disumpahin sama Al-Quran. Ya sendiri yang ada tompelnya, Yang kedua nih mas Toto, ini juga mau di sono. Ini semua diwajibin sholat sekali dari sebelum itu apa tuh? Sambil begitu mata sambil melotot sambil baca kan gini. Ini wajatu wajaya lilagi pataro sama wati. Sambil matanya melotot kayak gitu nggak apa-apa. Pas diterima sholatnya siapa aja bisa sholat. Jadi nggak ada yang takut. Nggak ada yang takut untuk kehilangan saudaranya, kehilangan keluarganya. Pokoknya di rumah sendiri. Baca nih, di saat tidak ada yang bisa dipercaya atau berkhianat, Al-Quran tidak akan berkhianat. Yang penting kelakuan dan omongan sesuai dengan agama. Kalau nggak bisa sholat atau nggak bisa sembahyang, minimal ngejauhin larangan agama.
yang kewajiban itu bersedekah 2,5% harus tepat sasaran, nggak boleh dikasihin sama orang-orang yang mampu. Ini bikin sendiri, bisa nggak? Kalau nggak bisa sholat, jangan sholat no. Kalau belum bisa memahami bahwa sholat dan sembahyang itu sebagai bentuk dari rasa takut dan rasa syukur. Bentuk rasa takut itu ngejauhin larangan agama. Itu intinya. Sholat sama sembahyang itu untuk diri sendiri, bukan orang yang ngebanding-bandingin sholatnya, sembahyangnya sama sholat dan sembahyang orang lain. Tidak diterima sholat dan sembahyangnya. Tapi sholat itu ada tata caranya. Ini untuk manusia. Kalau ingin belajar agama, belajarnya ke Al-Quran. Agama yang lurus, Buddha, Hindu, Islam, aliran Al-Quran. Meskipun Al-Quran itu udah benar, jangan pernah merasa benar sendiri. Di dalam sholat tahajud ada yang namanya Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Itu intinya. Jadi poin pentingnya itu aja. Berpegangnya kemana? Berpegangnya Rasul Abasa. Setiap orang lari dari keluarganya, lari dari saudara-saudaranya, lari dari ibu bapaknya, akhirnya menanggung dosanya sendiri-sendiri. Terus untuk yang bisa jaga pelakon ya gimana? Beli Al-Quran kayak gini contohnya nih. Beli Al-Quran nih, beli Al-Quran. Terus Al-Qurannya diapain? Dilihatin, disenyumin, gitu aja terus. Dibaca. Al-Qurannya dibaca. Artinya dibaca nih. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan penyihir yang meniup pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ini begitu. Ini namanya doa. Kalau yang panjang-panjang namanya kisah. Maka pada hari ini di sini tidak ada seorang teman pun baginya. Tidak ada makanan kecuali dari darah dan nanah. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat, sesungguhnya ia benar-benar wahyu Rasul yang mulia, dan ia bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya, karena Allah berlaku bagi kalian. Jangan coba-coba untuk bernapas selama-lamanya, apalagi makan sama minum. Itu makanya ada kata Fir'aun. Jadi kalau itu belajar Al-Quran itu dimaknain, dibaca. Ini nggak ada bohongan, ini semua nyata. Wujud Tuhan yang ada tompelnya. Di mana tertulisnya? Di dalam Al-Quran. Kalau dibaca Al-Quran, dibaca nih. Kerja baca Al-Quran. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan, dan bertakwalah kepada Allah. Ini dia begitu, baca sambil belajar. Kalau belajar sholat itu, belajar agama itu di 3-6 tahun udah pinter. Kalau malam-malam nggak ada kerjaan, baca Al-Quran sama artinya dibaca. Jadi punya tujuan hidup, punya rasa takut, ada peringatan di dalam Al-Quran. Bagi orang yang berpikir, kalau nggak berpikir ngapain dipikirin? Itu intinya. Jadi gimana? Berpegang ke Al-Quran, beli Al-Quran, baca Al-Quran sama maknanya. Jadi nggak kesepian, punya tujuan hidup. Jangan ikuti perkembangan zaman sambil nyetel musik, apa sambil nyetel musik, sambil baca Al-Quran.
Jadi nggak salah jalan. Belajar bahasa Arabnya nggak apa-apa, belajar bahasa Indonesia nggak apa-apa. Itu intinya. Anak, fokusnya ke anak. Kalau orang tua mah jaga kelakuan. Kenapa? Karena saya udah berusaha belajar ngaji. Cuman saya gampangnya mengingat dengan gimana? Dengan refleksi. Kalau mengingat cepet. Kalau itu agak susah. Kan di laut itu ada suara mesin. Kalau di laut itu ada suara mesin, saya nggak malu belajarnya. Kalau di sini saya mau udah bisa sholat, udah bisa sembahyang, ya udah gitu aja. Itu intinya. Makanya Al-Quran itu harus ada 3 bahasa Arab, bahasa Indonesia, sama bahasa yang dimengerti. Itu intinya. Al-Quran tahun 2018 ke bawah nih, Al-Quran 2018 ke bawah. Nah, aku lagi disempurnain lagi tuh. Itu Al-Quran tahun 2018 ke bawah, ini Al-Quran tahun 2018 ke atas. Udah gitu aja. Mau baca yang tahun 2018 ke bawah nggak apa-apa, mau baca yang 2018 ke atas nggak apa-apa. Yang tahun 2018 ke atas itu sama maknanya. Yang penting-penting aja itu intinya. Saya ini mikirin Kim, bikin audit juga, tapi nggak tahu yang mana Kimnya, nggak tahu yang mana auditnya. Makanya ditelantarin, tidurnya di menu hitam. Makanya nggak ada bercandaan, cuma dibawa ketawa aja, disenyumin aja. Makanya di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, setiap orang lari dari keluarganya, lari dari saudara-saudaranya, lari dari ibu bapaknya, artinya menanggung dosanya sendiri-sendiri. Jadi penting itu situ, beli Al-Quran, baca Al-Quran sama maknanya. Jadi punya tujuan hidup, itu intinya. Nanti sambung lagi. Makanya tangan kiri namanya nih. Tangan kiri tulisannya IRY, artinya Indonesia Raya. Tempelnya. Tangan kanan tulisannya NW, artinya Nua. Makanya yang punya kerajaan yang di timur sama kerajaan yang di barat. Terus kalian bercanda dengan makanan, bermain ilmu hitam, masih ingin memfitnah, menantang ilmu dari Tuhan seluruh alam secara sadar, secara terang-terangan, yang gak ada kata ampun sama sekali. Itu intinya. Saya bisa jalan kemana-mana, bisa belanja. Waktu tahun 2018 atau tahun 2019 agama dijadi politik. Kalau agama mau dijadi politik, saya masih sibuk bekerja. Kenapa? Karena saya dikasih kesempatan memperbaiki diri, total memperbaiki dirinya. Jadi poin pentingnya tuh di situ. Saya tuh ganteng banget, saya ganteng, pinter, pantas aja banyak pengagumnya, gitu kan? Dari sini yang ini juga. Yang ini juga. Maksudnya ngepres sama ini kan? Yang ini, yang ini kan? Makanya kalau kalau malaikat penyiksa nih, ngeliatnya ini datang, pada kabur, itu malaikat penyiksa. Makanya kalian nggak ada takutnya sama sekali. Gak ada, ini mah lagi nyenengin si mbak-mbaknya, lagi nyenengin ini kan. Ini kan, itu kan, mbak sehat, kebannya sebelumnya, ada yang lagi. Itu intinya nggak nangis juga, cuman kayak sakit tapi bukan luka, itu hati tergores.
Ya. Yang ini sama juga, yang ini kan nih, yang ini nih, apa namanya yang ini nih, mana yang ini kan nih, pikiran, kasih sayang, perhatian. Orang yang banyak pikiran membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Banyak kalau masih jomblo jangan banyak pikiran. Kenapa? Karena nggak ada yang matiin. Terus yang dipikirin pikir orang lain, terus makin sakit. Itu makanya kalau lagi sakit jangan banyak pikiran. Iya, pangeran apa namanya? Pangeran cinta yang pura-pura bodoh, yang pura-pura bego atau pura-pura bodoh itu sama aja artinya. Saya juga yang gini mungkin masih mikirin, gitu kan? Iya loh, nyata. Intinya kalau lagi sakit tuh yang dijauh tuh jangan banyak pikiran. Kenapa? Karena pikiran itu sangat berpengaruh untuk cepatnya sembuh dari suatu penyakit atau dari sakit. Makanya kalau lagi sakit jangan banyak pikiran, terus memaksakan untuk makan. Kasih sayang juga penting sebagai manusia yang mempunyai hati atau sebagai manusia yang membutuhkan perhatian. Itu jadi poin pentingnya. Kalau yang nggak punya dikasih sayang bagaimana? Jangan sakit. Itu intinya. Ya maksudnya biar kucing atau dan sebagainya. Itu intinya. Jadi poin pentingnya tuh di situ. Jadi kalau lagi sakit jangan banyak pikiran, dan membutuhkan perhatian. Itu intinya. Banyak lagi, keren kan? Caranya keren. Mbak Putin yang jadi terbit. Saya tahu juga. Tentang pengertian perumpamaan dan sifat. Perumpamaan adalah suatu bentuk peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibuat tugas melalui anak kandungnya Agung Nusurojo untuk semua makhluknya agar makhluknya berpikir dan bersyukur seperti bumi dan bulannya yang tak terpisahkan, seperti mbaknya dan rasa cintanya, seperti rasa syukur yang hanya bisa dirasakan dengan hati dan senyuman. Makanya senyum itu adalah ibadah. Itu intinya. Jadi senyuman itu seperti rasa syukur yang hanya bisa dirasakan dengan hati dan dengan hati dan senyuman. Makanya senyum itu adalah ibadah dengan hati dan perasaan. Dengan ini perasaan tulisannya coy. Dengan hati dan perasaan. Makanya kalau mau lagi tersenyum tuh bisa dirasain dengan hati, dengan perasaan juga, sama masnya juga sama. Kalau lagi tersenyum bisa dirasain kayaknya kayak ada yang sakit tapi bukan luka, itu namanya cinta. Ya itu intinya. Baru setan. Setan adalah sifat. Setan itu sifat, bukan nama orang tapi nama sifat. Setan adalah sifat makhluk yang melawan atau orang yang keras kepala, dan setan adalah julukan untuk iblis atau orang yang jahat dan penghuni neraka jahanam. Jadi kayak nama-nama apa ya? Dajjal, Fir'aun, setan, iblis, kafir, murtad dan lain sebagainya itu nama-nama sifat, bukan nama orang tapi nama sifat. Itu intinya. Jadi kalau begitu di situ. Kalau kata nama Twitter sih, kalau dilihat itu kata nama Twitter kayak gimana gitu dilihatnya. Enak aja dilihatnya, nggak mau bosenin. Tidak enak kan, nggak bosenin.
apalagi sambil pegang buku sambil nulis buku, ngeliat ini, ngeliat mbaknya, nggak tahu yang mana mbaknya. Iya itu intinya. Ini banyak kalau ngeliat cowok ganteng, ngeliat cewek keren, cewek cakep, atau cowok ganteng coy. Kalau ngeliat cowok ganteng, kayaknya kapan ya punya cowok ganteng kayak begitu kan, gitu kan. Enggak emang normal banget, normal. Itu intinya. Jadi mau nanya tentang apa lagi? Belum megang duitnya. Sebenarnya mah lebih keren lagi, kalau megang duit mah lebih keren lagi. Lebih apa namanya? Lebih wow lagi. Ya, bapak sehat terus, ibu juga sehat terus. Nggak tahu lah, pokoknya poin pentingnya saya baru tahunya tahun 2024 sampai pastinya tahun 2025 baru tahunya itu, baru tahu pastinya. Kalau tahu dari dulu mau disamperin, kalau tahu dari dulu mah itu intinya. Bisa cuma sama Al-Quran, ini saksinya Al-Quran ini, Al-Quran kepala. Ya nggak masalah, jadi jangan raguin, dibawa sampai mati itu intinya. Belum megang duitnya. Saya bisa jalan, saya hobinya makan, minum, ngobrolin anak orang. Karena tujuan hidup nulis batin orang. Saya mikirnya jauh, orang mikirnya dari A, B, C, saya nggak akan ketemu. Kagak ada, orang kalau udah bisa ngebaca karakter, itu udah nggak usah sekolah lagi, praktek aja. Orang mentok sekolahnya itu kalau bisa membaca karakter orang lain. Praktek kerja, praktek apa, itu intinya. Karena punya tujuan hidup, agama itu tujuan hidup. Jadi nggak muter-muter, nggak kayak kipas angin hidupnya. Nggak tahu tujuan hidupnya apa, nggak tahu. Karena itu tadi, nggak punya agama, itu intinya. Ya kan belajar agama. Ada. Karena Tuhan sudah bokap sama nyokap itu mempunyai banyak makhluk. Itu intinya. Nanti sama lagi waktu semuanya pernah lebih ini kan yang rajin plus kan ada anak-anaknya yang kayak gini yang diem aja, anaknya masih pelaku manusia kayak binatang dan matinya terus ngomong ini kayak begitu. Itu intinya. Pernah ngambil kelompok kan, di kelompok ada kan yang kecil diem aja anaknya, dari orang aja. Banyak sebenarnya banyak yang liatin, banyak yang ngasih juga. Cuma itu tadi, karena tujuan hidup, satu tujuan hidup, kedua waktu dari kecilnya itu korban perceraian, jadi mengerti tentang kehidupan. Itu intinya. Bisa lagi. Dibaca-baca aja, ini publik semua, nggak ada yang diprivasiin. Publik semua, nggak ada yang diprivasiin.
Otot demo cuma pengen cewek cantik doang. Dan otot kucing. Enggak gitu juga. Otot cowok kucingnya setia. Iya, pikiran kemana, pendengarannya kemana, otot lagi jadi Akatsuki, no, otot lagi jadi Akatsuki. Maksudnya nyamuk semut kutu dan lalat juga. Jangan hanya bilangnya aja yang dihukum. Abang kok nggak ikut demo seperti mereka bang, biar bisa tatapan langsung, kan abang jomblo. Otot dengerin, kerusuhan dan kisruh itu perbuatan makhluk yang licik. Iya, tapi udah buat perjanjian agar berdemonya dengan damai, tapinya banyak anjingnya bang. Oh, kalian sekolah tinggi-tinggi ingin jadi anjing ya? Siapa yang memaksa kalian untuk berdemo dan membuat rusuh demo yang damai? Jawab dengan jujur. Jadi ada oknum yang memaksa mahasiswa, memaksa masyarakat untuk berdemo. Itu musuhnya. Dan membuat rusuh demo yang damai. Itu juga musuhnya. Jadi perjanjiannya kan demonya dengan damai, makanya diizinin. Jadi ada oknum juga yang membuat rusuh demo yang damai. Jawab dengan jujur. Fatality mampus dipikirnya bercanda. Jawab dengan jujur. Dikasih mulut untuk berbicara kebenaran, tidak dipergunakan. Untung aja otot kucing. Coba kalau otot ular, udah otot telan bang, hidup-hidup. Iya, tapi otot jangan pansus banget. Tapi senyum otot manis kan bang. Ini otot no, senyumnya kayak yang di film Naruto no, senyumnya no. Kayak yang di film Naruto senyumnya no. Makhluk gaib itu lebih pintar dibandingkan kalian. Mereka hanya menjalankan tugas dari Tuhan seluruh alam untuk menghukum makhluk gaib maupun makhluk nyata yang tidak bisa menjaga kelakuan dan makhluk yang melampaui batas. Maknanya kalian jangan coba-coba untuk memanfaatkan mereka dan saling memanfaatkan satu sama lainnya. Musuhnya itu orang yang jahat dan makhluk yang jahat. Yang demo bareng malaikat. Untung gak dicabut nyawanya. Anak kandungnya Tuhan seluruh alam sama aja. Seperti kalian, manusia biasa seutuhnya, hanya saja kepribadiannya introvert. Nanti kalau ada acara besar, di-update-nya di Facebook dan YouTube biar abangnya otot ikut, tapi jangan yang melanggar hukum. Saya juga udah bertanya, tapinya di YouTube, katanya suruh di rumah aja, itu waktunya tuh. Sumpah pocong aja kalau nggak percaya. Ini foto waktu tanggal 29 Januari pas memperingati hari Imlek. Ternyata hari Imlek bertepatan dengan hari lahir kota Jakarta. Jadi poin pentingnya tuh, ketika ada orang yang memaksa untuk berdemo, ada orang yang memaksa menyuruh untuk berdemo, terus ada oknum yang ada orang yang membuat rusuh demo yang damai, jawab, lapor kepada polisi dan Pak TNI, jangan takut, itu intinya. Ini edukasi semua banyak. Dibaca-baca aja. Dibaca-baca aja. Lucu-lucu, kalau tidak mau dihukum jangan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Fatality mampus di fatality. Dikasih mulut untuk berbicara kebenaran tapi tidak dipergunakan. Untung aja otot kucing. Coba kalau otot ular. Udah tahu otot kucing kok pengen ngegigit orang. Tapi otot mirip ular kan bang. Otot kok pansus banget ya. Fatality mampus dari A sampai Z, dipilih semua hukumannya. Kalian suka memakan yang ada di foto ini, ya udah makan aja, jangan sampai nggak dihabisin. Kalau untuk bukti mah makan rumput aja juga bisa. Kalau untuk bukti mah awas Pangeran Juko mau ngamuk. Fatality itu orang-orang yang ngaku Agung Nursulojo tuh asal bunuh aja, asal baku aja disayat dulu pergelangan sendinya, enak aja. Otot kenapa mangap-mangap gitu? Jangan pura-pura sedih, apalagi melas. Mereka yang bermain ilmu hitam di saat abangnya otot tidur, dan kepada orang yang kakinya linu, dan mereka yang ingin memfitnah orang-orang yang baik. Otot bisa baca kan? Dosa apa yang tidak dimaafkan? Dosa yang dilakukan secara sadar. Jawab dengan jujur. Jangan berbelit, apalagi berbohong. Ulti dulu dengan tonjokan maut tanpa bernapas. A. Digantung sambil dikutin hidup. B. Dicongkel matanya hidup-hidup dan ditusuk kupingnya menggunakan obeng yang 2 jengkal.
dari kuping kiri hingga tembus ke kuping yang kanan. C. Tidak diapa-apain, hanya ditaliin seling lehernya, baru diseret di aspal sampai lehernya putus atau sampai meninggal. D. E. F sampai Z. Fatality lagi, mampus kok, banyak nomor banget. Emangnya kalian siapa? Makhluk yang tidak berpikir. Senyumnya manis banget ya bang. Iya, Tot, nggak ngebosenin. Otot senyumnya manis, no. Otot, no. Senyumnya manis, otot, no. Lihat, no. No, senyumnya manis, no. No, senyumnya, no. Manis, otot, no. Abangnya juga sama, manis juga. Fatality lagi, mampus. Dari A sampai Z dipilih semua hukumannya. Masih jomblo, ganteng kan abangnya Otot? Kalian makhluk yang tidak berpikir, jawab dengan jujur. Jangan berbelit apalagi berbohong. Kalau tidak ingin seperti mereka. Love you encim. Otot masih sempet-sempetnya. Otot jangan ngebapain orang dulu. Melotot mampus dicoklat aja hidup-hidup. Tamat atas selesai, mampus. Mukanya jangan dijelek-jelekin gitu. Yang ini nih bang, paling ngeselin nih bang. Dia yang salah, dia yang ngotot pakai acara teriak-teriak dan mengancam segala lagi bang. Kalau salah jangan ngotot pakai acara teriak-teriak lagi. Fatality lagi, mampus. Dari A. Kalian makhluk yang tidak berpikir, congkel matanya hidup-hidup. Semua yang mengganggu suasana hati Agung Nur Surojo, lebih tepatnya yang bermain ilmu hitam kepada Agung Nur Surojo. Kagebunsin no jutsu. Jadi arti kata Kagebunsin no jutsu itu di mana-mana ada otot, itu artinya ya kan. Ini otot pas lagi ganteng-gantengnya nih, otot pas lagi ganteng-gantengnya no. Otot pas lagi ganteng-gantengnya no. Ini otot pas lagi natap lagi ceweknya, ini lagi natap ceweknya. Otot lagi pura-pura pingsan. Otot lagi pura-pura merem. Otot digangguin no. Otot masih itu, lagi tidur, ototnya masih tidur. Ototnya lagi jadi ular. Ototnya udah dibunuh karena takdir. Ini otot nih lagi belajar sama simbahnya, lagi curhat. Otot lagi menatap tajam pujaan hatinya. Bukan, otot lagi ini apa namanya? Lagi ngeliatin seseorang. Siapa tuh? Otot lagi apalagi namanya? Lagi ngedengerin abangnya cerita. Otot masih dengerin bang, kata Otot. Umur udah tua, ngajak berperang tapi mengorbankan orang lain dan berlindung di bawah anak-anak. Fatality lagi, mampus. Kalau nggak tega nggak usah ngeliat. Kalian nunggu apa lagi? Langsung eksekusi. Lagi belajar tapi yang menjaminnya Ninja Hattori udah pasti bertanggung jawab dan tahu batasan agama. Otot masih bingung, nggak tahu tinggal nanya, salah tinggal dibetulin. Yang penting jangan melakukan perbuatan yang melanggar hukum agama sama hukum negara. Bingung melulu. Nggak bingung. Sleep, mampus ditenggelamin di dalam sumur menggunakan rantai. Udah dibilangin jangan belajar ilmu hitam, ya udah dilelepin aja memakai rantai dan batu. Yang ini yang paling ngeselin ya kan mbak, gak mau dihukum tapi melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Udah fatality langsung aja, tamat atau selesai. Itu tuh orang-orangnya tuh yang nyuruhnya tuh. Kalian makhluk yang tidak berpikir, mampus. Fatality lagi, dari A sampai Z dipilih semua hukumannya. Langsung tonjok sama Otot. Otot keselnya. Ini itu lagi mengajarkan bahwa seorang pemimpin itu jangan sampai egois untuk mengambil suatu keputusan sampai membahayakan rakyatnya, dan rakyat jangan sampai salah memilih pemimpinnya. Yang salah pemimpinnya, yang dihukum pemimpinnya aja, jangan ngebenci negaranya dan jangan ngebenci kotanya. Yang salah tradisinya diperbaikin, jangan udah tahu salah
dibiarin, yang salah budayanya diperbaikin, jangan dibiarin, itu intinya. Patut mah lucu, harus monitoring. Banyak, semuanya itu harus ada perjanjian yang tertulis, karena nggak semua orang berpendidikan, terus nggak semua orang tahu paham tentang hukuman. Ya tulis aja di kolom pencariannya Agung Nur Surojo fatality, itu publik, nggak ada yang privasiin, nggak ada. Bisa disumpah aja sama Al-Quran, kan bisa direply videonya, bisa direply videonya, bisa direply videonya, bisa direply, nggak usah takut, videonya bisa direply, bisa direply videonya. Jadi poin pentingnya itu kalau udah ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum harus siap untuk dihukum, itu intinya. Terus misalnya kan, maksudnya udah artis-artis atau orang yang masih lajang, maksudnya saya ikut sama kamu, sama istrinya, saya mukanya ditua-tuain sama yang gaib, lebih ganteng yang di video apa yang asli? Jauh ganteng yang aslinya jauh sama yang di video. Rata-rata orang ganteng tuh kayak begitu, itu intinya. Di poin pentingnya tuh di situ. Terus kalau ada yang memaksa untuk demo atau membuat rusuh demo yang damai, lapor aja kepada Pak Polisi atau Pak TNI, jangan takut. Terus beli Al-Quran, dibaca Al-Qurannya, jadi punya tujuan hidup. Saya juga punya tujuan hidup. Simbahnya sampai sekarang belum punya cucu karena belum nikah, masih lajang, itu intinya. Makanannya dipermainin, makanya nggak ada kata ampun sama sekali. Udah, nanti sambung lagi. Makanya jalur rel kereta api tuh di Serang, Banten cuman satu jalur doang. Ini kepulauan yang ada di Samudra Pasifik. Tandanya tanda tai lalatnya yang di tangan kanannya. Jadi rumah sama poin pentingnya aja. Jadi yang desilin gua triliun itu nggak bohongan, beneran. Makanya udah nggak usah minta pendapat dari yang lainnya lagi. Semua acara agama itu cuma buat nyenengin saya doang, itu intinya. Terus poin pentingnya, kalau nggak bisa sholat, nggak bisa sembahyang, minimal ngejauhin larangan agama. Udah gitu aja, itu intinya. Nanti sambung lagi. Akun Facebooknya, akun YouTube saya sama akun YouTube saya sendiri. Akun YouTube-nya, akun Facebooknya akun Facebook saya sendiri juga. Udah, nanti sambung lagi. Tapi kalau udah, pokoknya nanti sambung lagi.
Saya nggak pernah tidur di mana-mana. Ini rumah saya sendiri, hasil jerih payah saya sendiri. Kerja jadi kepala kamar mesin. Kepala kamar mesin itu artinya saya engineering. Dari usia 18 tahun saya udah jadi kepala kamar mesin. Karena agama dijadiin politik. Itu intinya. Waktu tahun 2018 itu 1440 Hijriah. Hari perhitungan itu 126 Hijriah, 1126 Hijriah, 1426 Hijriah. Hari perhitungan. Itu intinya. Ya makanya semuanya itu ada harganya. Kalian itu ngebayar dengan lama kurungan sama penderitaan. Nggak ada kata ampun. Orang-orang yang ngehambat, orang yang pengen ngebawain uang saya sama saya, itu intinya. Itu pelaku indoktrinasi, asal bakbukin aja. Itu intinya. Pokoknya kalau udah masuk ke raga tuh, kan ada yang kayak masuk ke raga tuh melalui suara dan lain sebagainya. Itu hukumannya menimbulkan fitnah, wajib mati. Jadi poin pentingnya tuh di situ. Terus pelaku indoktrinisasi itu orang yang berbeda-beda. Nih, tadinya begini, waktu saya ke Jakarta ada saksinya, kepolisian yang ada di Jakarta, yang ada di Monas, nggak pengen ngomong yang nggak benar sama sayanya, pengen ngerangkul saya, cuman dirasukin sama pelaku indoktrinisasi. Jadi ketika saya ke Jakarta, Pak Prabowo Subianto baru sama Ibu Sri Mulyani baru boleh ke Serang, Banten. Terus diketemuin sama orang yang dibilang Agung Nursrojo sama warganya. Terus ketika saya ke Serang, Banten, saya di rumah tuh, Pak Prabowo Subianto nggak boleh ke rumah itu. Jadi poin pentingnya pelaku indoktrinisasi itu mengatasnamakan orang lain. Saya ijazahnya tinggi, nggak mungkin saya yang bikin sakit hati orang dan lain sebagainya. Poin pentingnya, jadi intinya itu intinya. Jadi nggak ada kata ampun sama sekali, nggak ada kata maaf sama sekali. Kenapa? Ngomong langsung, ngomong aja, ngomong ngomong. Jadi yang ahlinya aja. Jadi dulu itu tuh waktu sekolah dasar ada Pak TNI yang mencatat nama saya sekolahnya di SDN Penjaringan 05 Petang. Ada Pak TNI yang mencatatnya, namanya Agung Nursurojo. Ada KTP-nya juga ada. Jadi kalian jangan ngancem-ngancem, langsung ketemu aja sama yang ahlinya. Kenapa? Karena udah ada yang ditugasinya, ada. Ajakin duel aja. Nih, lihat KTP-nya, no. Jadi poin pentingnya itu tadi. Makanya ketika tahun 2018 ke atas tuh, anak-anak yang bersekolah, yang nggak bersekolah, yang bersekolah itu yang diutamain yang bersekolah, yang dapat ranking ataupun yang nggak dapat ranking itu udah direkrut sama pemerintahan untuk mengabdi dan berbakti kepada negara. Yang pentingnya ngajarin kebaikan aja, untuk mencintai agama dan mencintai negara. Terus kalau ada yang ngancem-ngancem, lapor aja atau bikin video dan lain sebagainya. Makanya di saat orang lain berkhianat, Al-Quran gak bakal berkhianat. Yang penting omongan sama kelakuan sesuai. Itu intinya. Ya didengerin aja, yang bermain sama pikiran, ngomong apa dicatat, baru disumpah dengan Al-Quran. Udah gitu aja. Ijazah saya ijazah Al-Quran, profesor, insinyur, magister, doktor ijazahnya. Itu intinya. Kenapa mukanya cepat tuanya? Karena itu tadi
karena apa namanya, stres, bukan stres ya, stres juga. Kenapa? Karena di main ilmu hitam, satu di main ilmu hitam, kedua saya itu dihambat berkembang. Saya punya keterampilan, nggak kayak kalian. Jadi yang di jalan yang benar, jangan takut, maju terus. Saya nggak mungkin berbohong. Itu intinya. Love you semuanya, nanti sambung lagi.